Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara jamaah salat subuh yang semoga Allah berikan kesehatan, Allah tambahkan nikmat harta, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, bahkan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bersyukur kita kepada Allah seraya melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi subuh yang berbahagia ini, kitalah termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Bisa duduk di majelis ilmu seperti ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi. Maka inilah mengawali hidup yang terbaik, kata Allah. Awal hidup terbaik itu ketika seorang hamba itu istiqomah dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sunnah subuh itu, qabliyah subuh, termasuk sholat sunat subuh itu, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, itu kata hadis menyebutkan bahwasanya itu lebih baik daripada dunia dan isi. Bagaimana kalau kita melaksanakan sholat subuhnya? Dan ini yang menjadi harapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Kiranya kelak di hari yaumil mahsyar harapan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Membuka kajian subuh kita pada hari ini diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum wazkuruni wala takfurun. Artinya
Ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ayat, Bapak, Ibu, luar biasa. Allah berikan satu pengamalan buat kita ketika kita mau mengarungi kehidupan ini. Enaknya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bangun pagi itu hati kita itu dipenuhi dengan rasa syukur. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bisa begitu melek mata kita ini nggak berhenti untuk mencari nikmat Allah. PR-nya sebanyak mungkin kita cari itu. Begitu kita bangun tidur, apa doanya? Iya. Banyak orang yang nggak paham, saya ajarkan satu doa. Ini ilmu buat kita bersama. Begitu kita bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Faghfirli. Siapa yang istiqomah membaca doa ini ketika dia bangun tidur, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tapi Ustadz, kan yang biasa saya dengar itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tapi ini hadisnya sahih. Yang saya bacakan di awal tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Faghfirli. Nanti kalau mau ditulis atau mau minta setelah ini, insyaallah saya kasih. Nah, PR kita itu Bapak Ibu nggak luput daripada mencari rasa syukur. Buka horden, kret, ditengok pohon yang di depan, yang kita tanam, pohon mangga, pohon kelengkeng, atau pohon bunga-bunga, misalnya yang ibu sering tanam itu. Alhamdulillah ya Allah, segar kali pohon ini. Rindangnya, daunnya. Cari terus. Kadang jumpanya di mobil, begitu kita naik ke dalam mobil kita, ditengok dia, ya Allah, alhamdulillah, masih bisa naik mobil. Di anak, alhamdulillah ya Allah, masih bisa lihat anak yang imut. Kalau yang udah besar, ya Allah, udah kuliah dia ternyata. Di istri, alhamdulillah ya Allah, bersyukur punya istri ya Allah yang tabah, yang sabar. Bu, di sini ada nggak ibu-ibu yang dari mulai awal menikah sampai sekarang nggak pernah marah sama suaminya? Coba ada nggak? Suami nggak ngasih uang belanja, sabar. Suami pulang pagi, sabar. Suami merepet, sabar. Ada nggak Bu ya? Oh, nggak ada ternyata ya. Tapi yakinlah Bu, kalau ibu bisa buat seperti ini, dijanjikan oleh Nabi, ibu bisa masuk masuk ke dalam surga dari pintu yang mana ibu inginkan. Ini. Jadi cari terus. Maka katanya, hadis Rasulullah mengatakan, nikmatan, ada dua nikmat. Maqbulun fihi ma katsirum minan nas. Yang sulit sekali manusia ini untuk bersyukur. Nikmat yang pertama, nikmat sehat. Nikmat yang kedua, nikmat sempat. Maka banyak Bapak Ibu perhatikan,
Ada orang yang sehat tapi tak sempat. Ada jelasannya. Padahal sehat dia. Ayolah Pak, sholat subuh berjamaah. Aduh nantilah, nggak enak kali pinggangku nih. Aduh nantilah, masih banyak pekerjaan di rumah. Aduh nantilah, terus nantilah. Ada pula sebaliknya. Tak sehat dia, tapi sempat dia. Maka ketika ditanya, ayo Pak, mari kita sholat berjamaah Pak, subuh di masjid. Aduh, kurang sehat tubuhku. Sakit pula kumat asam uratku. Kolesterolku naik. Sempat sebenarnya waktu dia tuh luang untuk ke situ. Tapi ya inilah dia. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 41 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai hamba-hambaku yang beriman, perbanyaklah oleh kamu mengingatku. Apa tujuan Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah untuk sebanyak-banyaknya mengingatnya? Karena memang di balik itu ada rahasia tersembunyi. Dan Allah sudah paparkan di sini di ayat Al-Quran. Hingga satu ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal terbaik ketika aku masih hidup yang ketika aku masih hidup kemudian aku dikembalikan kepada Allah? Allah tersenyum kepadaku. Maka kata Nabi, ketika kau ingin Allah tersenyum saat menyambut engkau setelah engkau wafat, maka lidahmu tidak basah dengan zikrullah. Jadi lidah ini Pak, nggak sampai kering, selalu basah sampai ajal menjemput. Bahkan manusia yang paling bersyukur atau manusia yang paling bahagia hidupnya, manusia yang diberikan oleh Allah dua kenikmatan. Apa dua kenikmatan itu? Qalban sakiron, walisanan zakiron. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah, dan lidahnya selalu zikir ingat kepada Allah. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah 3 kunci hidup bahagia. 3 kunci hidup bahagia. Mau bahagia, Bu? Mau bahagia, Pak? Semua ingin bahagia. Makanya setiap harinya doa kita kan ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa azab yang sangat pedih. Makanya kalau mau bahagia, nih dengerin baik-baik pada pagi hari ini. 3 kunci hidup bahagia. Kunci yang pertama, senantiasa ingat kepada Allah. Kita ini kan Pak, di dalam Al-Quran,
Ini dijelaskan oleh Allah Quran surah Al-Munafikun ayat 9. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wa may yaf'al, kata Allah di situ, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah sampai hartamu, kemudian anakmu, itu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Pak, hidup kita ini Pak, mungkin Bapak, saya, semua kita ini merasakan, waktu masih kecilnya Pak, ketika orang tua kita itu memberikan kita mainan, ingat nggak Pak? Kalau perempuan diberikannya mainan, rumah-rumahan, bongkar pasang atau BP, masih ingat kan Bu ya? Nah, diberikan yang mainan yang diberikannya itu yang favorit kita, yang memang kita kira ingin nih gitu. Bapak diberikannya mobil-mobilan, apalagi banyaklah, kelereng mungkin, guli atau sebagainya. Waktu kita diberikan itu, ya luar biasa senangnya hati kita, happy-nya kita. Kemudian kita mainkan mainan itu. Ternyata lupa nggak kita? Lupa, sibuk. Pada saatnya ketika orang tua kita itu lihat sudah terlalu lama kita bermain, dirampasnya mainan itu atau dilarangnya kita, marah nggak kita Pak? Berontak gitu. Nah saat sekarang ini HP aja lah coba. Ketika anak bapak ibu meminta beli HP, kemudian kita kasih, kemudian dia sibuk karena banyaknya aplikasi, terlena dia. Kemudian kita larang, Dek udah ya, Dek udah ya Dek. Jangan main game terus, jangan main HP terus. Iya, tapi enggak juga, kita rampas. Marah enggak, Dek? Marah. Ternyata yang kita hadapin, yang kita lihat realnya, nyatanya kepada anak kita, rupanya terjadi juga sama kita yang udah tua-tua ini. Tapi perlakuan itu Allah yang buat kepada kita. Bapak dikasihnya mainan harta. Ada mobil, ada rumah, ada tanah. Bapak dikasihkannya mainan, jabatan, pangkat, kedudukan. Bapak dikasihkan oleh Allah anak, dulu memang diminta menikah, kepingin punya keturunan. Pokoknya itu mainan dunia yang Allah kasih kepada kita. Ternyata maunya Allah, Bapak sadar, ingat terus kepada Allah. Rupanya lalai, makin lupa, makin terlena. Kira-kira ketika dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah, ditarik Allah hartanya, ditarik Allah pangkat jabatan kedudukannya, ditarik Allah anaknya. Kira-kira marah nggak Pak? Marah. Kata Allah, dulu kau kemana? Ketika saat aku kasihkan kau semua kenikmatan, namun kau tak pernah ingat kepada aku. Makanya kuncinya Bu, pelajarin ilmu kemelekatan. Seseorang hamba yang sudah melekat sesuatu kepadanya, maka ini akan merugikan dan ini akan merusak dirinya, bahkan membuat dia itu sengsara. Contoh, kalau sudah punya harta, kemelekatan kita kepada harta ini, Bapak Ibu, waduh, begitu harta ini dicabut oleh Allah, ya Allah, kok kau ambil hartaku ya Allah? Punya anak, terlalu sayang kepada anak, cinta kepada anak, begitu anak itu diambil oleh Allah, sengsara kita. Punya istri, dulu masa pacaran, kita cintai dia, kita sayangi dia, tahu-tahu dia itu diambil oleh Allah atau dia selingkuh, ya Allah. Makanya Bu, Pak, ini saya ada satu saran buat Bapak Ibu sekalian. Lebih lebih suka mana kita? Mencintai orang yang kita nikahi, atau
mencintai orang yang kita cintai. Pilih mana itu? Paham nggak maksudnya ini? Lebih bagus mana? Menikahi orang yang kita cintai atau mencintai orang yang kita nikahi? Nah, ini dia. Pilih mana, Pak? Biasanya Ustadz lebih enak menikahi orang yang kita cintai. Berapa banyak orang yang kita cintai lalu kita nikahi, putus di tengah jalan. Cerai, hancur rumah tangganya. Maka yang terbaik itu, cintailah orang yang kamu nikahi. Kenapa? Udah kita nikahi, mulailah pupuk rasa cinta itu. Mulailah tanam rasa sayang itu. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya sama saya, Ustadz, saya janda. Kemudian Ustadz, saya duda. Lebih bagus mana Ustadz? Nikahi janda yang dia mati ditinggal suaminya, atau menikahi janda yang dia cerai hidup? Pak, Bapak pilih mana, Pak? Bapak mau nikah sama janda? Kalau mau cerita nikah janda, kuat kali di suaranya. Apa, Pak? Yang meninggal suaminya. Bapak, ada lagi yang lain? Yang satu yang meninggal suaminya. Ada lagi, Pak? Yang cerai hidup. Mana yang enak nih? Ternyata Pak, ini saya kasih tahu resepnya. Lebih enak menikahi janda yang cerai hidup. Kenapa? Dia gagal melaksanakan proses pernikahan pertama dia. Kegagalan itu ada. Berarti kalau dia mau nikah lagi, nikah ulang, nikah kedua kalinya, berarti dia itu Pak ingin memperbaiki pernikahannya yang pertama. Tapi kalau Bapak menikah sama janda yang mati ditinggal suaminya, ternyata suaminya dulu itu banyak memberikan kasih sayang sama dia, memberikan kenikmatan sama dia, cerainya tuh aman-aman aja. Ketika Bapak duduk sama janda yang baru Bapak nikahkan tadi tuh Pak, apa katanya? Wah bang, aku dulu ingat sama suamiku baiknya. Bapak marah nggak Pak? Oh kau, kalau aku tak mau nikah sama kau, masih kau ingat juga dia. Sekarang kok sama siapa? Hidup sama siapa? Sama aku kan gitu. Kok dia yang kau ingat gitu. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka itu jauh lebih nikmat. Makanya kunci resepnya tadi apa Pak? Ingat. Ketika orang itu ingat, maka banyak sekali manfaat yang dia dapatkan di situ, Pak. Contoh Pak ya. Bapak pulang nanti sampai rumah. Bapak nanti pulang sampai rumah. Begitu sampai rumah, Bapak masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa aku lihat rumahku ini ya Allah. Begitu buka pintu, alhamdulillah ya Allah, masih bisa aku masuk buka pintu rumah aku ini ya Allah. Begitu masuk lagi ya Allah, alhamdulillah, masih ku tengok anak-anakku ya Allah sedang nonton TV, sedang sholat istriku ya Allah. Semua ucapan alhamdulillah itu terus kita ucapkan. Maka dapat kita kunci ilmunya. Apa itu? Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, coba saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, udah berapa banyak hari ini lafaz alhamdulillah itu kita ucapkan? Coba, berapa banyak, Bu? 2 kali. Gitu minta lagi. Minta lagi terus nikmat yang Allah belum berikan. Sementara kita lupa bertanya, ya Allah, nikmat mana yang belum aku syukuri? Cobalah satu hari ini berapa kali lapas alhamdulillah itu. Ya Allah, semalam pinggangku nih ya Allah payah kali duduk. Berdiri aja pun payah, mau sholat pun payah. Alhamdulillah kok sekarang enak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mak-mak nih lagi. Kalau dia di hadapan cermin, lupa dia baca doa. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Yang ditengoknya kok makin tua, ya Allah.
Kok adalah kantong di mataku nih ya Allah. Kok udah mulai adalah keriput-keriput di mata. Bersyukur Bu. Makanya resepnya nih saya ajarin. Kalau ditanya orang Pak, Bu, berapa umur Bapak? Berapa umur Ibu? Aduh udah tua aku. Ya mudah makin tua Bapak. Sebutkan aja. Pak berapa umur Bapak? 60, 70, 65, 35. Sebutkan gitu. Jadi jangan kita yang maaf. Alah. Macam mana Pak? Sehat? Ya sehat-sehat orang tua lah. Ya tua lah Bapak. Oh, udah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Berapa umur Pak? Ya baru 35. 35 Pak. Nggak terbalik Pak. 53. Ah gitulah. Sebutkan aja gitu loh. Kenapa kita takut menyebutkan usia? Maka Pak kaji. Terus. Kaji. Seberapa banyak lapas Alhamdulillah ini yang sudah terus kita ucapkan. Satu, ingat kepada Allah. Ternyata di Quran Allah kasih lagi resep yang terbaik buat kita. Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191-nya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Quran surah Al-Imran ayat 190? Ada yang hafal, Bu? Ada yang hafal nggak nih? 190 sampai 191. Kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, serta silih bergantinya siang dan malam. Itu terjadi, itu semuanya anugerah Allah kepada orang-orang yang ulul albab. Kenapa disebut oleh Allah ulul albab? Karena ulul albab itu Allah kasih 3 kepadanya. Yang pertama, Allah kasih dia kecerdasan. Yang kedua, Allah berikan dia kelembutan hati. Dan yang ketiga, Allah berikan dia kepekaan. Pak, kenapa dia disebut oleh Allah ulul albab? Karena dialah orang yang cerdas. Ternyata ciri-ciri ulul albab ini alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang Allah kasih anugerah ulul albab, 3 tadi yang Allah kasihkan kepada dia. Yang pertama kecerdasan, kelembutan hati, kepekaan. Orang ini ternyata selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring. Apakah kita termasuk ke dalam ulul albab? Ingat teruslah kepada Allah. Allah kan tahu apa porsi yang kita butuhkan. Jangan porsi yang pertama udah Allah kasih, lupa kita syukurin, kita minta porsi berikutnya. Maka itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, bersyukur kepada Allah setelah kita ingat. Jadi ingat itu Bu, dimanapun, baik kita dalam keadaan berdiri, duduk, berparing, ingat terus kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau bisa memberikan aku penglihatan, segar masih mata ini bisa melihat. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini aku sudah punya cucu 5. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, masih setia istriku ini ingatkan mendampingiku. Maka katanya kolban sakiron walisanan zakiron itu iring Bu, beriring, seiring. Ketika dia terus hatinya itu
bersyukur kepada Allah, maka lidahnya ini, lisannya ini tak mungkin nggak mungkin untuk tidak bersyukur kepada Allah. Seraya melapaskan, Alhamdulillah ya Allah. Hatinya ingat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Coba Bu, satu hari hidup kita, kalau terus itu yang merangkai kehidupan kita, kira-kira nikmat nggak hidup ini? Nikmat. Cuma kadang-kadang Bu, kalau Ibu amalkan ini Bu, Ibu lupa kan, kalau Ibu amalkan ini, tenang aja hidup ini, nggak ada rasa kegelisahan, nggak ada takut. Contoh Bu, anak. Siapa sih yang nggak punya anak, yang punya anak saat sekarang nggak nakal, nggak bandel, bahkan pernah tersentuh dengan narkoba, bahkan pernah tersentuh dengan pergaulan bebas? Tapi bagaimana respon kita untuk menghadapi semua realita itu, semua masalah itu? Marah-marah. Dulu deh, mama nggak kayak kau lah. Mama dulu sama laki-laki pemalu, mama. Takut, mama. Kok sekarang kegelinjengan kau? Pantang nengok laki-laki. Semua baju kau pakai, makeup mama pun semua kau pakai. Siapa rupanya yang sudah terpaut di hatimu? Bu, syukurin ya Allah. Dulu aku nggak kayak gini, ternyata engkau kasih aku anak seperti ini ya Allah. Ya Allah, ini anugerah terbesar. Aku cuma minta kepadamu ya Allah. Aku titipkan kembali anakku ini kepadamu ya Allah. Maka Bu, kalau kita sudah nggak mampu, ketika kita memang minta kita punya keturunan, ternyata keturunan yang Allah berikan itu nggak ada yang jalannya mulus, pasti ada ujian cobaannya. Maka kalau udah mentok kita di situ, kembalikan itu kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkaulah yang maha membolak-balik hati, Engkau yang memberikan hidayah. Aku kembalikan titipanmu ini ya Allah. Engkaulah yang mengurusnya ya Allah, aku nggak mampu lagi. Gitu Pak, Bu. Udah tersandung anak kita dengan narkoba, lantas kita apain? Kita marahin, kita usir dari rumah. Itu nggak solusi yang terbaik. Kembalikan kepada Allah. Makanya kata Allah, kuncinya syukurin dulu. Maka kembalikan kepada Allah. Kenapa? Nggak mampu kita Pak untuk merubahnya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kita ini semua Pak ini, nggak ada yang dulunya waktu kita masih remaja, kita sadar, rajin kita sholat, belum tentu. Mungkin bisa dihitung lah. Mungkin kebanyakan yang duduk di antara ini, udah usia yang lanjut lah, barulah meretek-retek ke masjid. Baru mau sholat berjamaah. Itu bersyukur. Istiqomahkan ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Di luar sana masih banyak yang udah tua daripadaku. Masih belum sadar juga ke masjid. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini hal yang rasa kita jarang kita pelajari. Ilmu kemelekatan itu kalau bisa lepaskan. Nah sekarang yang menjaga pintu neraka siapa? Nama malaikatnya? Malik. Arti Malik itu apa Pak? Hah? Iya, betul. Sayangnya nggak ada hadiahnya ya Pak. Malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Arti Malik itu yang memiliki Pak. Makanya siapa yang di dunia merasa memiliki, singgahlah ke neraka. Karena itu apa? Memang milik dia itu. Bapak terlalu memiliki harta, cinta harta, takut harta habis. Masuklah ke dalam neraka. Cinta terlalu banyak kepada anak, cinta jabatan. Cinta ingin memiliki terus. Ya udah. Itulah dia tempat. Maka insya Allah mudah-mudahan kajian subuh ini memberikan kita motivasi, membuka wawasan kita. Semoga kita mudah-mudahan tetap selalu diingatkan kepada Allah. Selalu sadar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hidup di dunia jangan terlalu kejar dunia. Hidup ini bersantai saja. Siapa Bapak Ibu, saudara yang mau bertanya? Saya persilahkan sekarang juga.